Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun mushabihil wal ikhram ya wal jalila wal ikhram. Subhanal malikul khuddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut. Wala ya'budu wa la ya'futu abadah. Subukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah, bertemu lagi kita para hadirin, para jemaah, para sahabat dan kerabatku dalam channel Buya Pasaman Timur, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia rahmahnya. Dengan izinnya juga kita dapat menjalankan segala perintahnya, beramal dan beribadah dunia dan akhirat, lahir dan batin. Tidak akan pernah kita lupakan, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya, untuknya, keramahnya, kalimahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jemaah, para hadirin, para pemirsa yang menonton tayangan Buya Pasaman Timur, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tidak lepas dari tholabul ilmi, belajar dan belajar menuntut ilmu agar mendapatkan derajat dan hidayah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah dan para hadirin sekalian, para pemirsa kita, alhamdulillah yang sudah menikmati acara ini dalam cara kupas tuntas menuju adalah hak, menuju jalan yang hak yang selama ini tidak pernah diungkap, untuk menuju al-haq, mantal hakullah, menuju kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai kepada pencinta Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dan luar negeri, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Amerika, bahkan sampai kepada Arab Saudi. Amin, amin ya Allah. Tetapi tidak akan pernah kita lupakan lagi, yaitu mencari jalan yang lebih tepat kepada Allah dengan segala jalan wasilahnya. Dan perlu saya sampaikan bagi para jemaah, para hadirin dan saudaraku, kita harus melihat makom belajar dulu dalam ilmu tauhid ini. Ilmu tauhid ini adalah ilmu perjalanan tajalli Allah dan tajalli Rasulullah. Tajalli sirullah dalam arti kita harus pantas mengatakan dasar dalil dan dasar hadisnya pada keadaan makom kaji dulu yang pernah kita sampaikan. Lihat makom kajinya baru kita bisa melihat dasarnya. Untuk itu makom tauhid itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tauhidud al-watahudun. Segala yang banyak itu dihimpun akan menjadi satu. Itu yang dikatakan tauhid. Dan itu adalah usuluddin, asal muasalnya.
Belum ada siapa-siapa dan apapun. Untuk tayangan ini saya akan memperjelas mengenai awaluddin ma'rifatullah, atau awal agama itu mengenal Allah. Jadi apa yang dimaksud mengenal Allah? Jangan nanti ada persepsi saya beda, Allah pun beda. Saya tidak Allah, tetapi tidak kemungkinan Allah bisa mewujud dalam diri saya. Kenapa? Karena di mana tumbuhnya sifat dan zat Allah itu adalah tumbuh daripada diri kita sendiri. Jadi untuk mengenal Allah kita tidak usah jauh-jauh. Kita yang penting kita paham maksud dan tujuannya mengenal Allah. Mengenal Allah ini bukan berkenalan dengan Allah, bukan. Jadi untuk ini kita mulai dengan pembahasan bagaimana kiat dan tujuan yang dimaksud mengenal Allah. Jadi begini para jemaah, kita pernah sampaikan awal diri adalah bertuhan. Awal bertuhan itu sifat diri. Awal beragama mengenal Allah. Tapi dalam tayangan ini kita akan memperjelas ma'rifatullah yang dimaksud mengenal Allah itu apa. Mengenal Allah yang di sini maksudnya tujuannya kemana? Terlebih dahulu kita jangan berprasangka mengenal Allah itu bahwasanya Allah di sana aku di sini. Nah, bukan seperti itu. Mengenal Allah itu tidak jauh dari mengenal diri. Maksud dari mengenal diri apa? Dampaknya terhimpunnya sebuah diri untuk dasar kita bisa mengenal Allah. Nah, ternyata dengan kita menghimpun diri, setelah kita jadikan sifat-sifat gaib daripada Allah, sifat-sifat sir, sifat batin, sifat nur, nanti setelah diwujudkan satu batang diri, maka diri itu akan dipecah menjadi beberapa kodrat. Nah, di sini kita pengenalan. Dari situ kita bisa mengenal Allah itu setelah kita memahami, yaitu pertama ada 4 ma'rifatullahnya. Apa itu? Yang pertama ma'rifatul izzatullah, yaitu alif, dari tulisan Allah alif lam lam ha. Nah, bagaimana kita mengenal alif ini? Nah, apa kodrat alif itu yang sebetulnya? Nah, yang kedua adalah ma'rifatul sifatullah. Nah, ini lam yang kedua, lam yang pertama. Nah, mana kodrat sifat bagi Allah pada diri kita? Yang ketiga, ma'rifatul asma'ullah. Nah, mana kodrat yang disebut boleh disebut Allah dan boleh tidak disebut Allah. Nah, itu kodratnya yang harus dicari. Nah, yang terakhir adalah ha. Dari alif lam lam ha tadi, yaitu mana yang dikatakan af'alullah, atau gerak dan pandangan semuanya adalah Allah. Nah, itu harus kita cari dan harus dapat dalam diri kita. Nah, jadi disinilah para jemaah sekalian, hanya kodrat yang menentukan, kodrat iradat ilmu. Berulang-ulang kali saya sampaikan, ini diperjelas dengan sejelas-jelasnya. Sudahkah kita mendapatkan kodrat Allah di dalam diri kita? Bukan Allah, tapi kodratnya Allah, yaitu alif lam lam ha. Ternyata kenapa hubungannya mengenal diri? Nah, kita lihat dari tulisan Allah itu bukan Tuhan yang dapat, tetapi di situ adalah aftarnya, kediaannya, gitu. Yang dapat dari tulisan itu kediaannya yang berupa kehambaannya. Sifat dia bagi dirinya yang dialah dijadikan hamba. Nah, ini hamba ini yang harus kita hadapkan ke dia. Kalau sifat umat beribadah, bertawakal, bertafakur. Tapi kalau sifat hamba, kajiannya sudah ilmu. Nah, kalau kajian hamba itu sudah ilmu sifatnya. Nah, apa yang dikatakan sifat ilmu tadi? Contoh, mana hambanya Allah dalam kalimat alif lam lam ha itu? Alif itu 1 harkatnya. 2, lam pertama itu 3, lam kedua itu 3. Nah, sudah 6. Nah, sementara ha itu akadnya 5. Berarti 165. Apa itu 165? Iman, Islam, ihsan. Iman Islamnya sebuah ihsan tadi. Beriman Islam sebuah ihsan. Ihsan itu umat, Islam itu diri. Islam itu kehambaan. Ihsan itu kehambaan. Rukun iman lihat 5.
6. Rukun Islam 5. 5 kali 6 30. Masuk juz. Ihsan 1. Juz. Nah, ihsan. Yang juz itu ihsan. Nah, akhirnya apa? Berjumlahlah 5, 1, 6, 5. Nah, 165 inilah yang dikatakan dikaji tulisan Allah dapatnya ihsan diri. Nah, itu menyatakan apa? Adanya keumatan kehambaan Allah pada diri dia. Cuma dicari lagi, diungkit dari alif lam lam ha kedua tahap penggaliannya. Apa cara mencarinya? Kita harus mencari batang tubuh ihsan tadi. Diri si ihsan ini yang akan berdiri di atas sajadah itu, yang akan berdiri menghadap kepada sang kholiknya. Nah, kita akan cari di sini. Makanya ma'rifatul izzatullah. Nah, ini fungsi zat. Zat jatuh kepada sifat rohani. Nah, itulah insan. Lam itu adalah ma'rifatul sifatullah. Lam pertama dari alif lam lam. Mana sifatullah? Mana diri halus di dalam diri manusia itu? Yang tidak zat, yang tidak nur. Nah, di sifat. Nah, yang ketiga itu adalah lam asma, marifatul asma Allah. Nah, ini satu nama. Tidak boleh ada nama yang lain. Satu kodrat. Asmanya Allah. Tidak boleh asma lain di situ. Disebut itu Tuhan, disebut itu Allah. Nah, yang terakhir Tuhan, af'alullah. Nah, dalam af'alullah ini yang murni dia bergerak, dia lihat, kita lihat dia bergerak. Nah, inilah lam ini zahir dan batin. Jadi kalau kita anggap dalam ilmu tafakur, alif, hadirkanlah aku, lam pada jasad sifatmu, lam kedua pada jasad asmamu atau jasad rohanimu, batinmu, di sepertiga malam melalui kekuatanku. Alif lam lam ha. Jadi kita begitu juga dalam mengenal Allah tadi, ternyata kita mendapatkan sebuah diri ihsannya Allah. Nah, ingat, ada 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 ih. Nah, ini di ini adalah diri rahasianya Allah. Diri yang dirahasiakan dalam diri, itu yang dikatakan ih. Jadi kalau kita bertanya, Allah katakan, wa niyabuduna hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku itu jalan yang lurus. Siapa yang aku sembah ya Allah, dan kemana aku menyembah? Dijawab oleh Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah sifat batin bagiku, diri sir. Yaitu terus yang disebut billah. Nah, din dalam Islam, nas manusia, sirat tersirat. Nah, carilah aku di dalam perjalanan Islam itu yang tersirat. Nah, siratul mustaqim, lurus. Mana yang lurus di diri kita? Yaitu dari pandangan sampai ke kolbi. Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang lurus. Jadi dengan kita dikatakan berma'rifatullah, artinya kita harus mengenal diri kediaan dia yang tidak bersekutu dengan ketunggalan dia. Maka disampaikan dalam kajian yang terdahulu, yaitu sifat aftar. Aftar dan ba'dalnya. Kalau aftar yang berdiri itu dia menuju ba'dal. Siapa aja yang aftar ini? Dalam sifat Adam berliput pada nur, dalam sifat rohani bersifat pada zat, dan sifat batin mewujud pada nyawa. Itulah yang membungkus daripada batinnya Allah tersebut, diri sifatnya dibungkus oleh zatnya dan dibungkus oleh nurnya, disimpan dalam jasad. Diri yang tiga ini harus bisa dilihat dengan nyata setelah kita membuang diri batil yang bekerja seperti kita di luar kaca cermin. Diri itu yang harus disingkirkan, maka mewujudlah diri yang tidak memiliki akal nafsu semua. Itu yang dikatakan ahyan karajiah tadi. Inilah nafis. Di saat kita menyingkirkan nafis itu, sebatas telinga kita harus lewat telinga ini, tunduk kepala, panggillah diri batinnya Allah di dalam kolbi yang wujud kesendiriannya. Allahu Akbar. Nah, panggillah. Nah, cara kita memanggil,
kembalikan dari alif nyata lari wujud mundur ke dalam batin, ba bara, batin masuk ke dalam titik wujud. Titik terbuka menjadi sukun, kosong dia. Di kekosongan itu alif sirna ke dalam kekosongan. Di situ kita bertahan untuk berdiri. Nah, setelah tangan turun, Allahu Akbar. Di saat itu kita turunkan dalam kolbi diri rahasia yang 4 macam tadi. Alif lam lam ha tadi, batin, diri sir, dari zat, diri nur, lenyap menjadi diri hak, yaitu diri sifat yang sebenarnya. Al-haq, diri haknya aku, kata Allah. Nah, setelah kita masukkan ke dalam kolbi kita, barulah kita memperkenalkan diri. Ana hantal mainata. Engkau siapa dan engkau mau ke mana? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Barulah Allah berikan hak sebuah kehidupan, yaitu tajalinya 7 batin Allah. Bertajali 7 batin, ya, bertajali 7 sifat, yaitu Al-Fatihah, membuat kesadaran diri sifat tadi untuk bercerita kepada yang ada dalam ketiadaan tadi. Tetaplah di kolbi itu terus. Jadi tujuan berma'rifatullah setelah mengenal diri aftar, bekal untuk menuju diri yang ba'dal, diri ketunggalan Allah. Nah, ini makanya kalau kita sudah mengkaji awal diri adalah Tuhan, awal agama adalah Allah, akhirnya Allah dengan Tuhan ini dipertemukan dengan inna lillahi. Nah, itu 3 fardu yang kemarin kita pernah kaji. Disinilah para jemaah perlunya pedoman tauhid yang sangat kuat. Pedoman tauhid yang sangat kuat untuk menuju singgasana martabat ilahiyah tadi. Pengenalan ilmu tauhid secara syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat itu wajib bagi seorang manusia. Mustahil kalau seorang manusia bisa mengenal Allah tanpa dia bongkar alif lam lam ha itu tadi. Ma'rifah. Ma'rifah itu artinya mengenal, bukan melihat. Nah, nanti apa yang menjadi fardu ain? Yang menjadi fardu ain adalah ilmu hakikat yang mengartikan dari rakaat demi rakaat tadi, diantar oleh pandangan diri aftar yang telah menyatu menjadi sebuah diri, dinamakan diri fanafilah tadi. Nur, zat, batin, sir. Nah, sudah dia perlihatkan hakikat dari ayat-ayat itu semua akan menjadi kauniyah bagi diri sifat yang sedang berada di alam kolbi tadi. Ingat, kolbi itu adalah azalinya Allah, hati halus bagi manusia tetapi alam azalinya Allah. Makanya kalau kita bertuhan kepada Allah, azali Allah, dan kalau bernabi kepada Rasulullah, Rasulullah yang kadim azali, Muhammad kadim azali. Nah, kalau Muhammad kadim azali itu beda mata pelajaran dengan Muhammad bin Abdullah. Ada akidah di situ, ada iman. Tapi kalau kadim azali, Rasul Allah, dina Muhammad, nah itu persoalannya ilmu. Ya, itu jatuhnya ilmu. Jadi kita harus bisa membedakan mana akliyah, mana iman, mana ilmu. Bicara dalam makul ilmu, insan awal bertuhan kepada Allah. Bicara dalam sisi ibadah, Muhammad awal jadi. Bicara kepada sisi ajal, hanya dia kembali kepada dia. Inilah yang harus menjadi sebuah amalan. Turun napasmu ke bawah. Dalam arti kata napas, nafis tadi, turun dia ke bawah, bukan artinya dia mencari sesuatu, tetapi dia berkata, aku. Naik dia ke atas, dia berkata dia. Hu. Nah, artinya apa? Semua kehidupan yang tadi, itulah yang akan kita katakan
si dia mencari pada aku, aftarnya mencari ba'dalnya. Kenapa harus begitu? Karena memang kita terbuat dari marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, marifatul asmaullah, marifatul af'alullah. Di situ kita terbuat, berasal. Mau dipungkiri apa? Ya, tidak bisa kita pungkiri. Ternyata benar. Ya, akad alif itu satu. Saya ulangi lagi. 3 lam. Lam pertama 3, lam kedua 3, 6. Ditambah H5, 165. 1 ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. 30 juznya 6 kali 5. Apa tidak kenyataan? Cari hadis Al-Quran. Jangan kau pergi cari hadis kemana-mana. Kau debat agamamu dengan hadis lemahmu, sementara dirimu belum bertuhan sampai detik ini. Hati-hati teman-temanku, sejawat, seiman. Jangan kamu mempersulit agama umatmu. Jangan kamu meriakan agama umatmu. Ingat, aftar hanya Allah dengan sifat dia yang akan menjadi sengketa bagi dirimu. Belum ada nerakanya bagi orang yang mempersengketakan ibadah umat dengan Tuhannya. Baru akan dibikin kalau menurut saya. Para jemaah sekalian, para hadirin, mari kita berma'rifatullah. Arti apa? Mengenali Allah tadi. Tujuannya supaya kita mendapatkan sifat aftar ini bisa menuju ke ba'dalan Allah. Ke ba'dalannya. La ta'yin awalnya dari sifat Allah. 1 titik. La ta'yin. 1 titik la ta'yin. 2 titik la ta'yin awal. 3 titik la ta'yin sani. Itu titik wujud namanya. Dikala aku la ta'yin berarti 1 titik ada. Dari adanya wujud 1 menuju wujud kedua. Itu kajiannya luar biasa. Ke titik kedua. Dari titik 2 ke titik 3. Itu kajiannya luar biasa. Dan ada lagi titik yang tidak kelihatan. Tapi ada. Mana titik yang tidak kelihatan tapi ada? 6.666 terhimpun jadi 30 juz. 30 juz terhimpun kepada 114 surat. 114 surat terhimpun kepada 7 Al-Fatihah. 7 Al-Fatihah terhimpun kepada 1 Bismillah. Bismillah terhimpun kepada alif. Alif terhimpun dalam ba. Ba terhimpun kepada titik. Titik awal mula jadi. Mana titik awal mula jadi? Padahal kita lihat di Jahiyah itu hanya alif awalnya. Tapi dilihat dari sisi penunjukan huruf mim, dia tunjuk oleh Muhammad. Ada di bawah ba titik. Itu pun titik. Setelah lenyap alif ke dalam, dia terbuka menjadi sukun. Sukun itu kosong, alam mati, al-maut. Kalau teman-teman para jemaah semua melihat tulisan al-maut, di atas wawunya ada kosong. Itu sukun. Mati namanya. Jadi kalau di atas waw yang mati, waw itu dia. Berarti di alam mati itu, disitulah dia. Nah, inilah yang dikatakan tingkat tazakkur kalau kita kerjakan dengan ibadah. Jadi para hadirin, marilah kita sama-sama menyatakan sifat Tuhan itu dalam diri kita. Berhentilah kita mencari keriaan. Cukup indah akal manusia tanpa kajian. Cukup indah. Mengindahkan kodrat Allah dalam diri. Amaliyah yang luar biasa. Inilah tugas kita. Bagaimana kita yang terbuat dari marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, marifatul asmaullah, marifatul af'alullah. Bagaimana kita mewujudkan alif lam lam ha disebut ihsan tadi. Bisa dia menemui keba'dalan Tuhannya di alam sukun kosong tadi. Jadi selalulah kita memperhatikan
kodrat-kodrat Allah yang telah disempurnakan menjadi satu kodrat tadi. Itulah Kalau itulah zat rohaninya Muhammad. Dihimpun jiwa dan raganya Tapi kalau itulah gerakannya, tajalinya. Tapi dengan hidung. Kalau mengamalkan tingkat sir begitu, harus bernapas dengan hidung. Karena napas hidung itu dinamakan nufus, tidak boleh dengan mulut. Mulut baru napas. Tapi kalau hidung itu nufus. Dianggap Allah itu batin. Kita berhidup dengan batin. Begitu. Imanilah Allah, imanullah di dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada di dalam dirimu sendiri. Kenapa tidak engkau pikirkan? Afala tubsirun. Kenapa tidak engkau pikirkan? Itulah tujuan ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah. Jangan hanya kita menyebut awaludin ma'rifatullah, tapi kita tidak tahu hakikat awaludin ma'rifatullah, yaitu mendirikan alif lam lam ha menjadi hayat aftarnya atas nama dia untuk menuju atas namanya aku. Itulah tauhid sahadah. Sahadat itu sahadah. Sahadah itu ahad. Ahad itu satu. Bagaimana kita langsung menuju yang satu? Kena harus wahidun wahadun walal wajahudun. Menghadirkan diri yang satu, mendapatkan Tuhan yang satu. Tapi tetap ahadun, menjadi satu. Disitulah kita bercerita tentang ma'rifat dan saksi yang diantar oleh ma'rifat yang ada di dalam rahasia rukun dan rakaat. Dan menjadi kauniyah, pembicaraan diri sifat di dalam azalinya kolbi. Itu solat para jemaah. Kalau tidak, dirimu penuh pelanggaran. Wudukmu melanggar. Berdirimu melanggar. Karena kamu tidak tahu. Mana af'alullah itu batasan amaliyah. Mana af'alullah gerakan Allah batasan ibadah ruhaniyah. Perlu dan wajib kita perdalam ilmu solat itu. Dengan melakukan awaludin ma'rifatullah. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. InsyaAllah di lain waktu ilmu tauhid ini akan kita gali terus. Sampai pada titiknya. Sampai pada titiknya. Kata Rasulullah. Sholatul marhalah fil mukasyafatullah. Sampailah pada saatnya. Solat ini tempat pertemuan dengan Allah. Barakallahu ya rahman ya rahim. InsyaAllah. Mudah-mudahan ini akan kita perdalam lagi. Ingat terus, barang sesuatu itu diciptakan oleh Allah, mukallifatuhu lil hawadis. Yang diciptakan tidak akan sama bentuknya. Tapi ingat, yang menghadap Allah itu wahudun wal wahidun wal wajahudun. Berusaha kita menghadirkan diri yang satu, menuju yang satu, bernama satu. InsyaAllah ilmu solat tidak ada artinya kita jemaah para hadirin tanpa kita bisa menghadap Allah dalam solat. Apa yang dapat kita banggakan di dunia ini? Kalau sekedar berilmu, iblis pun tinggi ilmunya. Kalau cuma sekedar hidup, hewan di hutan juga hidup. Untuk apa? Mari kita perdalam iman dan takwa kita dengan berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.